Jadi kunci pertama yang saya lakukan itu saya memiliki clear vision, visi yang jelas saya mau kemana. Dan saya suka sharing masalah itu karena kenapa? Banyak kawan-kawan saya itu suka trial and error. Jadi mencoba sesuatu, kemudian 5 tahun, 10 tahun tidak pernah menemukan hasil yang baik, kemudian switch dan keep on switching, berubah-ubah terus. Padahal waktu berjalan terus sampai 30 tahun, akhirnya setelah dia umur 50-60 menjadi apa-apa. Jadi kesimpulannya, in life we have to be very clear with our destiny. Bukan berarti destiny itu harus sukses diukur dengan materi, tidak, karena destiny setiap orang berbeda. Kalau saya memang destiny adalah saya ingin menjadi seorang yang terkenal, tapi bisa juga seseorang punya destiny untuk menjadi seorang profesional yang hebat, misalnya dokter spesialis, misalnya menjadi accountant atau menjadi arsitek, bahkan bisa juga destiny menjadi ibu rumah tangga. Jadi tidak harus destiny itu diukur dengan materi. Jadi saya ingin menggarisbawahi sukses tidak diukur dengan materi. Saya ingin memberikan sharing di sini khususnya dalam pengalaman saya pribadi. Memang dari awal saya sudah jelas destiny saya ingin menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Yang pertama harus selalu rendah hati. Karena orang rendah hati itu terbuka untuk selalu introspeksi, ya, tidak ada manusia sempurna sehingga dengan rendah hati selalu terbuka untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, selalulah fokus pada kualitas. Apapun yang kita kerjakan fokus pada kualitas, bukan kuantitas dan speed, cepat. Jadi kita fokus pada kualitas tapi dengan hasil yang cepat. Jadi Tuhan itu menciptakan setiap orang pasti ada kelebihan. Pasti. Cuma seringkali masalahnya di kita. Nah, ini yang saya mau sharing. Yang saya seringkali pakai sebagai contoh. Anak muda bilang, Pak, saya kerja keras tapi kok begini terus. Ada kan orang yang kerja keras bangun subuh sampai pulang hampir subuh, tapi di situ terus. Saya seorang pengusaha, kerjanya sangat luar biasa. Dulu kerja bisa 18 jam bisa satu aja. Sekarang pun juga seperti itu saya. Nanti saya cerita. Jadi saya masih sangat bekerja keras. Jadi ada orang yang kerja keras, pantang menyerah, berani ngambil keputusan, coba kerja cepat, kan, tegas, semua yang baik. Tapi kenapa nggak maju-maju? Jadi kuncinya kerja keras, militan, pantang menyerah, tok, titik, tidak cukup. Tidak cukup. Saya bisa pastikan tidak cukup. Dari survei membuktikan banyak orang yang kerja keras tapi tidak maju-maju. Kerja itu bisa macam-macam ya. Sebagai ibu rumah tangga pun juga kerja loh. Melayani keluarganya dan sebagainya. Keluarganya bisa tumbuh baik, anak-anaknya terdidik, anaknya taat firman dan sebagainya. Itu bagian dari kerja. Jangan bilang kerja itu artinya kita di dunia usaha, tidak. Kuncinya fokuslah pada kualitas. Fokuslah pada kualitas. Nah, ini penting. Fokuslah pada kualitas. Kualitas dalam konteks yang saya ingin sharing pada saat ini ada 3 tingkatan kualitas. Kalau di dunia sekuler 2. Tapi saya harus tegaskan yang benar itu 3. Yang pertama apa? Kualitas vertikal. Vertical quality. Kita harus membangun kualitas vertikal kita. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah internal quality yang Pak Albert tadi ngomong. Internal quality itu ya, sebelum kita melangkah introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita mau melakukan apapun,
lihat diri kita dulu. Banyak orang tuh kalau di dalam kehidupan sehari-hari selalu melihatnya ke orang lain, yang salah ini, itu. Jadilah orang yang melihat ke dalam, ke internal quality. Perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Musuh setiap orang itu ya dirinya sendiri. Malas, tidak disiplin, gampang menyerah, tidak berani ngambil sikap, suka bohong, tidak jujur, tidak berintegritas. Coba kita lihat. Saya pun juga begitu. Bukan berarti saya sempurna, jauh saya dari sempurna, masih banyak kekurangan. Tapi saya selalu mencoba, kelemahan saya ini apa? Ini coba saya perbaiki. Misalnya, saya kerja keras, tapi apakah hanya kerja keras? Enggak, harus kerja yang cerdas, harus kerja yang kreatif, harus kerja yang inovatif. Nanti ada teorinya. Saya contoh. Jadi kita coba introspeksi diri. Kelemahan-kelemahan kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah external quality. Berikan yang terbaik apapun yang menjadi tugas kita. Banyak orang itu kalau mengerjakan apa-apa asal selesai aja. Jadi misalnya sebagai ibu rumah tangga, ya, saya ambil contoh paling sederhana, ya di rumah santai aja. Tugasnya sebagai istri tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tugasnya sebagai ibu dari anak-anak tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Juga misalnya orang tua, ayahnya, tugasnya sebagai bapak tidak dilakukan sebagaimana mestinya kepada anak-anak. Tugasnya sebagai suami tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tugas dia misalnya di kantor tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Asal selesai. Kalau orang seperti itu ya bagaimana bisa maju? Sebagai misalnya worship leader juga asal aja, tidak mencoba untuk memberikan terbaik. Orang yang dalam hidupnya fokus juga untuk memberikan terbaik, yang saya katakan external quality, pasti hasilnya lebih baik. Saya ini nobody, bukan siapa-siapa. Saya melihat perjalanan hidup, bagaimana membangun. Orang kan lihat saya hari ini, tapi susahnya orang kan tidak lihat. Jadi kesimpulannya banyak orang ingin mencapai satu keberhasilan, tapi tidak mau masuk ke dalam proses. Tidak mungkin. Yang saya katakan tadi itu bagian dari proses. Vertical quality, ya, minta hikmat Tuhan. Kemudian internal quality, memperbaiki karakter kita, apa yang kita kurang kita perbaiki. External quality, berikan yang terbaik dalam kapasitas kita. Kalau kita tidak mengerjakan prosesnya ini, jangan harap kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sukses perlu proses, betul? Tidak ada sukses yang tahu tiba-tiba orang melejit jadi berhasil dalam profesi apapun. Saya tidak mengatakan sukses itu profesinya harus pengusaha, bisa sebagai karyawan yang tahu-tahu jadi CEO. Kan ada itu yang dari staff atau bisa lompat ke atas. Bisa juga ibu rumah tangga, bisa juga kerja gereja, bisa juga profesional, dokter, arsitek, siapapun tanpa kecuali. Juga mungkin UMKM. Ya, jadi saya tidak mengkategorikan profesi ini profesi itu. Tapi kesimpulan yang pasti sukses perlu proses. Satu. Dua, yang juga pasti sukses tidak ditentukan oleh waktu meskipun perlu proses. Jadi ada yang bisa 5 tahun berhasil, ada yang perlu 50 tahun, bahkan sampai mati pun juga belum berhasil. Why?
Kenapa? Yang salah yang lain atau kita? Ini perlu introspeksi ya. Kalau kita mau maju. Terus yang ketiga, sukses atau keberhasilan tidak ditentukan, tidak tergantung dengan masa lalu. Contoh ayah saya yang begitu miskin bisa membangun keluarga yang akhirnya anak-anaknya semua bisa sekolah dengan baik, akhirnya bisa mandiri semua. Hanya dengan modal beras 3 SD. Sudah, itu namanya SSSSSSSM. Sangat miskin. Ini penting. Banyak orang, karena kenapa saya katakan begini, di real life ya, dalam kehidupan yang nyata. Wah, tidak mungkin, saya itu begini, latar belakang saya, keluarga saya begini, tidak relevan. Tidak relevan. Terus yang keempat, hasilnya semua pasti maksimal kalau kita lakukan berdasarkan taat firman Tuhan. Ini fondasi. Ya kan, saya katakan sekuler. Kalau tanpa fondasi firman, bisa sukses. Banyak orang yang tidak percaya pun juga berhasil. Tapi suksesnya meragukan bagaimana nanti mereka setelah mereka selesai dari dunia ini. Kita kan inginnya berhasil di dua-duanya. Itu ideal. Betul? Makanya bangunlah diri kita. Makanya ada kata biasa, ora et labora. Apa itu? Berdoalah. Kenapa? Bekerja dulu atau berdoa dulu? Kalau menurut saya berdoa dulu. Ya. Itu konsekuensi seperti saya katakan tadi. Saya memutuskan untuk saya mau melayani di politik. Konsekuensinya ya turun. Kalau kemudian saya hanya di kantor main suruh gitu, ya sama aja bohong. Ya cuma cari popularitas. Jadi kita ini harus mau masuk di prosesnya. Kita ini harus mau menerima konsekuensinya. Ini yang sering kali orang nggak mau. Enaknya mau, tidak enaknya tidak mau. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi coba diterapkan. Coba diterapkan. Saya seyakin-yakinnya, apapun profesi kita, apapun status kita, Tuhan akan memberkati kita. Hidup kita akan lebih baik. Kalau belum sempat pada zaman kita, di zaman turunan kita. Percaya itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya alami ya dalam itu. Saya pernah kehilangan perusahaan, ruginya nolnya 12. Banyak kan? Banyak sekali. Tapi ya saya tidak ngeluh. Saya tidak ngeluh sama Tuhan. Ya sudah. Bangkit lagi. Jalan lagi. Tapi harus lebih berhikmat. Jangan sok keminter. Supaya tidak keliru. Apa yang kita pikir baik kan belum tentu jalannya betul. Pernah saya. Jadi saya ini dalam hidup sudah mengalami banyak hal. Pasang surut. Dan pengalaman saya membuktikan dan mengatakan bahwa ada bagian Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia. Ada bagian kita. Jadilah kita orang yang rajin, orang yang selalu introspeksi, memperbaiki diri kita. Semua kelemahan kita coba kita lihat. Kita terbaik, berikan yang terbaik.
sering berdoa, minta hikmat, minta tuntunan. Saya kalau pagi, setiap pagi sama istri sebelum ke kantor selalu berdoa. Dan kata-kata yang selalu diulang setiap hari dan tidak pernah miss yang saya keluarkan, saya berkatakan itu minta wisdom, minta hikmat. Karena satu hari ini pilihannya banyak. Satu hari ini bisa dari pagi sampai tidur lagi. Pilihan untuk yang dikerjakan dan keputusan banyak sekali. Minta hikmat itu apa? Supaya Tuhan itu memberikan tuntunan, jangan sampai kita ngambil pilihan atau keputusan yang keliru. Ada yang mengatakan atau pepatah Latin mengatakan mens sana in corpore sano. Apa itu artinya? Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Betul apa tidak itu? Tidak betul. Saya tidak setuju sama ini. Ya mungkin saya bisa di-challenge orang, tapi saya tidak setuju. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Salah. Dalam roh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ini juga kenapa banyak orang tanya sama saya, Anda kok tahan bantingan? Orang bisa pantang menyerah, tidak pernah ngeluh, ya, endurance-nya tinggi, konsisten. Hari ini 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, konsisten semangatnya, tidak redup begini. Kenapa bisa begitu? Karena kita kuat. Begitu kita kena goncangan, mental kita tidak down. Banyak orang kena goncangan sedikit, mentalnya sudah down, patah semangat. Udah patah semangat, udah berat, negative thinking. Udah percuma lah itu. Belum sudah percuma. Orang belum jalani sudah bilang percuma. Kadang saya itu bingung sama orang-orang, ya, khawatir ini, khawatir itu. Saya pikir, kapan melangkahnya? Begini khawatir, begitu khawatir. Padahal iman itu perbuatan. Kita harus melangkah. Cuma melangkah dengan hikmat. Jangan keliru langkahnya. Betul. Orang kan belum udah nanti begini, nanti begitu. Kalau saya lihat orang seperti itu, orang ini sulit untuk mati. Belum dijalani sudah khawatir. Terus diam saja akhirnya. Dan ingat, status quo bukan jawaban. Status quo itu artinya jalan di tempat, bukan jawaban. Hidup harus maju terus. Tapi selalu dalam koridor firman Tuhan. Ini penting. Ya. Karena banyak yang tanya sama saya. Jadi di dalam roh yang sehat, pasti mentalnya sehat. Kena goncangan tetap kuat. Bisa bertahan, tidak gampang down. Banyak orang yang gampang down, sedikit begini down, patah semangat, terus melupakan Tuhan, ini itu dan sebagainya. Udah malas bekerja, udah tadinya bangun pagi, bangun jadi siang. Ini betul yang saya katakan, ini pengalaman saya. Terus apa hubungannya dengan tubuh yang sehat? Nah, orang harus vertical quality tadi itu membuat roh kita sehat. Kalau roh kita sehat, mental kita sehat, kuat. Tapi ingat, supaya kita bisa dipakai Tuhan secara maksimal, ya, supaya kita bisa kerja long hours, kita bisa bukan kerja itu maksudnya bisa beraktivitas pelayanan Tuhan. Long hours dengan jam-jam yang panjang, kuat, ya, harus jaga tubuh yang sehat. Itu konsekuensi. Makanya saya sama istri rajin olahraga. Saya ini 50 tahun masih lari 6 km tiap hari, tidak berhenti. Kalau siapa tidak? Cucu sudah 2, nggak kalah sama yang muda-muda. Sama Pak Albert aja nggak kalah saya. Dan saya katakan sama dia, kita mesti konsekuen. Roh kita sehat, mental kita sehat, buatlah tubuh kita sehat. Supaya Tuhan itu memakai kita maksimal.
Ya, saya suka bola, saya suka tinju, ya, saya juga latihan tinju, ya, dan saya suka yang olahraga yang sifatnya bertanding fisik begitu, saya suka, karena saya suka juga bela diri. Gemar olahraga itu baik sekali, tapi yang lebih baik lagi pastikan konsisten, jangan musiman. Kita harus bicara totalitas. Ya, kita olahraga itu harus luar dalam, fungsi-fungsi tubuh kita juga harus baik melalui kardio dan lain-lain. Tapi secara massal kita harus bangun juga. Sedini mungkin kalau kita sudah membiasakan olahraga itu baik. Olahraga itu penting sekali tentunya untuk menjaga stamina, ya, supaya kita bisa tetap bekerja secara maksimal dengan kualitas yang terjaga. Seorang pemimpin itu harus mampu melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang sama. Itulah pentingnya stamina yang tinggi, yaitu fisik kita melalui olahraga. Dan kalau kita bicara dunia, negara itu kalau bisa juga kuat di olahraga, akan mengangkat juga kewibawaan daripada negara itu sendiri. Kita harus menjaga dua hal, stamina fisik kita itu melalui olahraga, dan spiritual kita harus kuat juga. Kombinasikan dua ini akan menciptakan mental yang kuat dan mental yang baik. Pesan saya begini, musuh terbesar setiap orang itu dirinya sendiri. Fokus pada kualitas, bagaimana kualitas diri kita perbaiki, kualitas dari output yang kita kerjakan kita perbaiki. Kalau kita fokusnya di sana, saya yakin kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Jadi di dalam hidup itu apapun yang kita kerjakan di dalam organisasi, ya, perusahaan misalnya, di dalam kegiatan politik, di dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita kan punya kapasitas ini kan bisa bermacam-macam. Di rumah kita punya kapasitas, di kantor kita punya kapasitas, di masyarakat kita punya kapasitas. Yang paling penting di dalam hidup harus diawali dengan visi yang jelas. Jadi kalau saya ditanya kenapa di politik, karena saya punya visi yang jelas. Apa visinya? Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju? Itu visi, target artinya, destiny. Kalau secara organisasi MNC, apa visi MNC? Di medianya ya kita harus menjadi media terbesar. Kalau bisa tidak hanya di Asia Tenggara, tapi bisa lebih besar, ya di Asia. Meskipun yang gajah-gajah dari China sekarang banyak sekali. Ya, tapi bukan berarti kita minder duluan kan, kita harus berusaha juga, ya. Jadi itu visi. Ya, kalau sudah visi ya bagaimana kita implementasinya kan? Ya kita menyusun organisasinya, menyusun orang-orangnya, menyusun strateginya, ya, supaya bisa mencapai visi tersebut. Dan itu berlaku untuk semuanya. Perusahaan juga, mengurus negara juga harus seperti itu. Sama. Indonesia kan harus punya visi mau dibawa kemana. Baik. Ya, kalau saya jelas bawalah Indonesia menjadi negara maju dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan 20 tahun lagi, kalau bisa 10 tahun. Bagaimana caranya? Baik. Tantangannya kan di situ. Ya. Pak Ari, kalau orang melihat Bapak pengusaha yang sukses, berpolitik juga, kemudian begitu masuk ke politik langsung menjadi orang penting di politik. Sebenarnya Bapak pernah gagal nggak sih? Sering. Saya sering gagal, ya. Tapi kegagalan itu kan harus kita pakai untuk satu pelajaran supaya kita lebih baik lagi, ya kan. Misalnya saya pernah gagal di Friend, ya, Mobile Aid Friend, itu mobile operator itu kan saya pendirinya dari nol, ya, 3 operator AMPS 082 itu saya gabungkan jadi satu.
terus saya migrasi ke CDMA, akhirnya saya besarkan, bagus, tapi di tengah jalan salah strategi ya, contohnya akhirnya dijual ruginya besar. Ya kemudian pernah juga mau meluncurkan ini apa airline yang reguler, ya tapi belum sampai jalan benar, akhirnya juga saya batalkan, ya tidak jalan karena memang tidak cocok lah, dan memang tidak gampang karena persaingannya sudah terlalu intensif. Jadi saya sering gagal. Tapi kegagalan bukan membuat kita jerah kemudian kita berhenti. Karena begini, di dalam hidup kita tidak boleh status quo. Artinya kalau kita berhenti, status quo kan berhenti. Ya kita di situ terus. Padahal hidup terus berubah. Tapi berubah lebih baik. Artinya harus ada perubahan tiap hari. Jadi itu adalah prinsip hidup. Itu kegagalan sebagai pengusaha. Waktu dari kecil sampai besar, misalnya waktu sekolah pernah gagal juga? Oh pernah. Ya saya waktu SMA kan pernah DO, drop out. Ya tahun 83, singkat cerita bulan Oktober tahun 83 saya diskors 6 bulan. Itu ya, karena nakal apa karena malas? Ya karena bandel. Bandel. Bandelnya seperti apa waktu SMA itu? Khususnya saya diskors 6 bulan itu karena tawuran saya. Jadi saya tawuran, saya mimpin sekolah saya, tawuran dengan sekolah lain. Akhirnya saya diskors 6 bulan. 6 bulan artinya saya tidak ikut ujian, jadi saya drop out. Pak, kalau sampai skor 6 bulan itu kesalahannya besar sekali loh itu, Pak. Sangat besar, artinya mecat dengan hormat lah. Iya. Kalau biasa kan tawuran skor 1-2 hari, seminggu gitu, ini 6 bulan itu ya. Kesalahan apa sih, Pak? Ya karena tawuran. Membawa orang bertawuran. Tawuran antar sekolah. Jadi ceritanya itu antar sekolah tawuran, dan saya yang mimpin sekolah saya. Lawan sekolahnya orang lain. Iya. Tapi saya sama teman-teman yang datang ke sana, kita geruduk, begitu ceritanya begitu. Jadi terus akhirnya saya diskors 6 bulan, kawan-kawan saya ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ya. Saya 6 bulan, akhirnya saya drop out, dan disitulah titik baliknya. Tiap hari saya nganggur, ya kan. Saya lihat teman-teman sekolah, saya tidak ada kerjaan, akhirnya saya, ya karena ibu saya banyak mendorong saya untuk berubah, akhirnya saya berubah. Akhirnya saya mau sekolah lagi, saya ikut ujian negara, namanya dulu ujian persamaan, dari dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu yang menyelenggarakan ujian. Kalau sekarang mungkin paket C ya. Iya, paket C. Nah, saya lulus di situ, akhirnya saya sekolah lanjutkan ke perguruan tinggi. Dan di situ saya berubah total, rajinnya luar biasa. Apa titik yang mendorong itu, Pak? Apa hanya sekedar bosan di rumah itu lalu kemudian berpikir yang lebih lain lagi? Karena waktu itu saya berpikir juga, ya kembali ke visi, saya mau jadi apa? Ya kan? Saya mau jadi apa? Visi saya mulai saya perjelas bahwa saya harus suatu saat berhasil. Kemudian kuliah saya betul-betul rajin. Saya lulus cum laude, ya, saya juga jadi dosen, ya, sekolah sambil ngajar juga sampai akhirnya selesai master. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Siapa orang yang berperan membalik keadaan itu selain Bapak sendiri? Ya ibu saya. Jadi saya nomor 6 dari 6 bersaudara, jadi paling bungsu, biasa paling dekat dengan ibu. Itu sudah di mana-mana rumusnya begitu. Jadi saya dinasihati terus ya supaya berubah. Ya. Ayah saya itu yang dibawa sebagai contoh. Ayah saya itu lulusan hanya kelas 3 SD. Ya, ayah saya itu karena dari keluarga miskin, nggak lulus lah. Kalau kelas 3 SD kan nggak lulus. Ya, drop out karena keluarganya miskin, meninggal oleh ayahnya atau kakek saya waktu usia 9 tahun. Dari situ kemudian dia coba untuk kerja dari loper koran dan sebagainya, ngumpulkan uang. Setelah ngumpulkan uang, kursus. Kursus supaya ngerti, terus akhirnya jadi pengusaha. Jadi pengusaha, ngawinin ibu saya. Dia cerita itu terus, lihat bapakmu itu dengan segala kesusahannya, tapi mau berjuang, mengumpulkan uang untuk sekolah, untuk belajar sampai dia berhasil. Saya dibalik, kamu dengan kelebihannya disia-siakan sekolahnya. Tapi bisa menjadi pemimpin tawuran satu sekolah itu berarti Bapak sudah sering juga tawuran-tawuran kecil sebelumnya ya? Oh iya, itu akumulasi dari banyak sebelumnya, ya akhirnya terakhir gongnya saya diskors 6 bulan. Orang tua laki-laki, Bapak juga menjadi inspirasi. Betul. Apakah itu kemudian terbawa ketika sekarang Bapak menjadi seorang bapak bagi keluarga? Ya tentu. Jadi yang saya mengajari anak-anak itu segala sesuatu itu kita harus punya tujuan. Ya,
destiny. Kalau mereka sekolah, ya di sekolah itu mereka harus sudah jelas mereka itu visinya nanti kalau mentas kemana, sehingga apa yang mereka pelajari itu bisa disesuaikan dari sekarang. Harus punya visi. Kemudian saya ajarkan kepada mereka untuk berkualitas. Apapun yang kita kerjakan harus berkualitas. Untuk introspeksi diri, ya kualitas itu bisa internal, bisa eksternal. Internal itu artinya begini. Ya, kita tahu bahwa tidak ada manusia sempurna, dan yang tahu kelemahan kita tuh ya kita sendiri. Jadi saya ajarkan kepada mereka supaya selalu introspeksi bagaimana kita bisa lebih baik. Yang kalau kita tidak disiplin, ya jadilah lebih disiplin. Kita gampang menyerah supaya kita lebih punya semangat, lebih punya fighting spirit, ya, rendah hati, positive thinking gitu. Terus kualitas eksternal itu bagaimana kita dalam apapun yang kita kerjakan kita memberikan yang terbaik. Ini yang selalu saya tekankan kepada anak-anak. Dengan segala kemudahan yang didapat oleh anak-anak Bapak saat ini, apakah mudah untuk membuat mereka tetap bekerja keras seperti Bapak? Memang zamannya beda dengan zaman saya ya, tapi kita harus memberikan contoh. Jadi saya tuh selalu percaya leading by example. Jadi kalau kita ingin anak kita supaya mengikuti apa yang kita katakan, ya kita harus memberikan contoh yang sama. Ya, jadi ya saya bersyukur anak saya yang pertama selesai master juga, yang kedua sudah selesai master juga, yang ketiga sedang ambil master, yang keempat baru semester 4 tapi dapat beasiswa, jadi dia sekolahnya gratis. Yang keempat, yang kelima masih SMP, kelas 2. Jadi saya coba ajarkan pada mereka supaya kalau mereka selagi masih sebagai pelajar atau mahasiswa, pastikan mereka sebagai pelajar atau mahasiswa yang berkualitas dan pekerja keras semuanya. Harus. Itu harus, ya. Sebagai disiplin. Sebagai seorang pekerja keras, Bapak masih punya waktu untuk hobi atau yang lain-lain? Masih. Semua itu kan tergantung bagaimana kita ngatur waktu kita. Jadi saya itu kalau bangun pagi, saya tuh bangun 4:30. Ya kalau tidur bisa jam 12 sampai jam 1. Jadi tidur saya mungkin 4 jaman lah rata-rata. 4 jam. Jadi kalau pagi itu saya selalu rutin olahraga. Udah disiplin saya. Ya, mulai jam 6, setengah 7 ya sampai selesai sekitar 2 jam. Terus saya ya dengan kegiatan-kegiatan lain lah, ya kerja, file dan sebagainya terus. Ya, jadi yang saya utamakan itu kita harus tahu membagi waktu. Kita harus tahu prioritas apa yang harus kita kerjakan. Terus juga kita harus berusaha kerja secara produktif. Ya. Jadi produktif itu begini, dalam waktu yang sama kita harus selalu berusaha menyelesaikan hal yang lebih banyak. Itulah sebagai contoh ya, saya kalau rapat saya selalu siap, karena saya perhatikan banyak orang kalau rapat muter bicara 3 jam nggak ada keputusan. Oh, jadi Bapak selalu menyiapkan pointer-pointer ya, apa yang saya selalu berusaha kalau rapat tuh 15 menit kita udah putus. Buat apa lama-lama? Ini penting sekali supaya apa, kita bisa mengerjakan lebih banyak. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita siap. Oke, apakah itu terpengaruh dari kebiasaan Bapak berolahraga itu? Ya, disiplin lah ya. Disiplin. Ya, salah satu daripada hasil olahraga itu ya disiplin. Dan pengaturan waktu itu tadi. Betul. Jadi, kalaupun Bapak kurang tidur, misalnya sampai tidur jam 2, tetap olahraga itu tetap dipaksakan harus jalan? Tetap. Saya praktis itu kalau di Indonesia hampir tidak pernah absen. Ya. Selain untuk kesehatan, manfaat terbesar dari Bapak sibuk berolahraga itu apa? Lebih fresh ya. Jadi gini, hidup itu ya, ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Saya tidak setuju kalau itu. Orang yang tubuhnya sehat terus yang maling, korupsi apa juga banyak ya kan, belum tentu jiwanya, itu kan jiwanya tidak sehat artinya. Yang saya percaya di dalam roh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi makanya kalau saya lebih bicara lebih dalam, saya ajarkan kualitas itu ada 3 level. Yang kualitas pertama itu kualitas vertikal, hubungan kita sama Tuhan ya, pencipta kita. Ini harus kita asah terus. Supaya apa? Supaya kita punya roh itu sehat. Ya, roh itu kan perlu makanan juga. Kalau enggak ya jiwa kita enggak sehat. Tapi kalau orang rohnya sehat, spiritnya sehat, jiwanya pasti sehat. Tapi orang yang jiwa sehat, ya mindsetnya sehat, positive thinking dan sebagainya,
perlu tubuh yang sehat juga. Supaya apa? Supaya ada endurance, stamina, ya, bisa bekerja lama, bekerja keras dan sebagainya. Perlu olahraga. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang ideal, ya. Spiritnya sehat, jiwanya sehat, Tubuhnya sehat. tubuhnya sehat. Jadi harus semua sehat. Harus semua sehat. Dan jadi menjadi pemimpin, nanti pemimpin bangsa yang sehat juga. Ya, harus. Harus. Sekarang orang mentalnya sehat tapi fisiknya nggak kuat juga tidak mungkin bisa bekerja long hours, ya kan, waktu yang lama, bekerja cepat, ya. Oke. Jadi Hobi lain apa, Pak? hobi saya yang lain baca. Saya suka baca dan saya rasakan itu bermanfaat karena ilmu itu tidak ada batasnya, ya. Dengan baca itu kita belajar terus tentunya. Jadi saya hampir tiap hari baca. Di tengah kesibukan yang begitu padat masih punya waktu untuk itu. Dan sudah terbiasa baca cepat. Jadi saya kalau baca itu meskipun tebal begini cepat. Ya, poin-poinnya saja. Oke. Ya, karena kita perlu belajar terus. Baik. Oke, ini yang terakhir, Pak. Baik. Kalau ada orang bilang, apa 3 kata untuk menggambarkan seorang Haritanu? Sulit bagi saya untuk menilai diri saya sendiri, ya. Tapi yang saya rasakan, kita harus punya visi. Dan setiap apa yang saya kerjakan, saya pasti punya tujuan. 1, visi. Visi, oke. 2, kualitas. Apa yang saya kerjakan, saya selalu pastikan dan selalu mencoba bahwa itu berkualitas hasilnya ketika cepat. Oke. Jadi kecepatan ini penting tentunya supaya kita bisa mengerjakan lebih banyak, ya. Itulah kenapa, ya, saya bersyukur dengan MNC yang begitu banyak kegiatannya, perusahaannya dengan bidang yang bukannya media, ya, ada properti juga, ada financial service dan lain-lain, ya, semua terhandle dengan baik. Baik. Di samping bagi waktu politik, ormas dan kegiatan Sosial lainnya seperti di futsal, saya juga aktif, kan, saya ketua futsal, saya pembina karate juga, pembina tinju juga, sekarang mau diminta pembina Muay Thai. Oke. Dan di semua kesibukan itu selalu visi, kualitas, dan kecepatan ini. Ya, Baik. 3 itu penting. Baik. Kemudian kunci berikutnya itu adalah fokus. Fokus atas destiny kita. Banyak orang gampang terpengaruh. Dan terpengaruh itu begini. Destiny-nya adalah misalnya tujuan hidupnya adalah mau sebagai pengusaha, atau tujuan hidupnya mau sebagai profesional, sebagai accountant misalnya, atau tujuan hidupnya sebagai pedagang, atau tujuan hidupnya misalnya sebagai hamba Tuhan full time misalnya, atau bisa saja yang lain. Tapi setelah dia lewati, ya, kemudian goyang tengah jalan, kemudian goyang, sehingga dia coba untuk tidak fokus, kemudian fokusnya pindah ke tempat lain. Jadi perlu fokus. Seperti yang saya saksikan tadi dari awal adalah fokus. Dan kalau kita fokus, jangan kita pernah berhenti sampai tujuan apa yang kita ingin capai tercapai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terus mau belajar. Syarat untuk orang supaya membuka dirinya untuk terus belajar itu adalah rendah hati. Saya sampai hari ini tuh masih sering beli buku, baca koran luar negeri dalam negeri terus. Karena kenapa? Kalau itu tidak saya lakukan, saya akan tidak tahu what is going on, apa yang terjadi. Continuous, sering introspeksi. Tadi saya sebutkan bahwa musuh terbesar setiap orang itu adalah dirinya sendiri, karena iblis bekerja banyak mempengaruhi kita, sehingga untuk berbuat yang berlawanan dari apa yang seharusnya, kita jadi malas, kita jadi disiplin, kita jadi iri, dengki, dan sebagainya. Kita negatif thinking, ya, berpikiran negatif, selalu melihatnya dari sisi negatif. Jadi perlu kita rendah hati supaya kita membuka diri kita, introspeksi, memperbaiki diri kita, kekurangan-kekurangan kita. Dengan begitu kita akan terus belajar. Dan kata-kata belajar tidak mengenal waktu. Umur kita mau masih
muda atau kita sudah dewasa atau kita sudah tua, kita perlu tetap belajar relatif. Jadi cari informasi terus yang relevan. Kemudian harus punya integritas. Integritas itu artinya kita harus menjadi orang yang bisa percaya. Di mata Tuhan pun kita harus punya integritas. Di mata lingkungan kita juga harus menjadi orang yang punya integritas. Karena dengan kita punya integritas, segala sesuatunya itu akan mengalir dengan sendiri. Network kita makin banyak, kita makin dipercaya orang. Kita harus punya integritas. Prinsip melakukan hal-hal yang terkait dengan kualitas, yang memberikan kualitas terbaik, itu dengan sendirinya sudah merupakan bagian daripada integritas. Ya, ini penting sekali. Misalnya kalau kita sebagai pedagang bukan asal untung saja, tapi make sure bahwa apa yang kita lakukan itu maksimal. Servis kita baik. Kita bukan jual barang palsu misalnya. Nah, itu bukan integritas. Itu nipu. Ini penting sekali. Kemudian yang saya ingin bagi lagi di sini adalah kita perlu bergaul dengan lingkungan yang tepat. Saya waktu masih sekolah, saya itu banyak bergaul dengan duta besar, dengan orang-orang yang jauh lebih major, lebih berhasil, lebih mapan dari saya. Waktu saya mulai mentas bekerja juga begitu. Jadi saya sudah, karena saya punya kesempatan saya mengajar. Saya dulu ngajar di UI di master program tahun 91 sampai 93, jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi saya bergaul dengan banyak sekali yang kemudian jadi menteri juga, menteri keuangan apa dan sebagainya. Jadi saya banyak bergaul dengan orang jauh lebih tua dari saya. Pada saat itu saya masih berusia sekitar dalam tahun 5, jadi waktu itu saya masih berusia 26 tahun. Jadi saya bergaul dengan banyak orang yang jauh lebih mapan, mereka berbagi pengalaman sama saya dan sebagainya. Jadi bergaullah dengan komunitasnya. Ini sangat penting bagi yang muda-muda. Ya, kalau kalian mau baik ke depan, ya, berkat Tuhan itu pasti ada. Ya, saya ingin garis bawahi. Ya, apapun mungkin, tidak yang tidak mungkin. Amin. Tapi ingat ada bagian yang harus kita lakukan. Sekarang kita misalnya sebagai contoh, kita percaya apa yang bahwa Tuhan bisa menyediakan segalanya. Oke, mujizat masih ada. Amin. Bahwa sekarang ini tahun perkenan Tuhan. Tapi kita bergaulnya dengan lingkungan yang tidak kondusif misalnya. Bagaimana kesempatan itu bisa ada? Ini penting sekali. Jadi kita juga harus bergaul dengan lingkungan yang tepat, yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik. Intinya keberadaan kita itu membuat lingkungan kita, apapun peranan kita, menjadi lebih baik. Kita harus jadikan ini sebagai habit. Percayalah saya, ya, Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Kalau destiny kita sudah sesuai dengan rencana Tuhan, fokus pada kualitas, disiplin, jadilah rajin, pantang menyerah. Ini penting sekali. Ini applicable, ini bisa berlaku kepada semuanya, bukan hanya kepada saya, kepada semuanya, dalam segala peranan. Ya, kemudian kita perlu memiliki positive thinking juga. Spiritual strength, kekuatan spiritual itu membawa kita ke hal yang positif. Saya kasih satu testimoni. Ini yang juga banyak merubah perjalanan karir daripada bisnis yang saya lakukan. Saya ini background murni keuangan. Tahun 98 terjadi krisis. Dari krisis, kemudian banyak orang demotivated. Demotivated itu artinya tidak termotivasi untuk bekerja dengan maksimal. Ya, melihat kondisi Indonesia kok begitu. Ya, kemudian
banyak yang malah slow down kalau misalnya mereka berbisnis. Ya, intinya melihat Indonesia tidak bagus, sangat pesimis, bahkan beberapa juga tidak. Saya terus terang, satu tergerak sangat luar biasa untuk menjadi lebih disiplin, lebih rajin, ya, lebih motivated, lebih termotivasi, ya, dan yang menarik, believe it or not, di saat krisis saya banyak memberi. Amin. Yes. Jadi banyak orang susah, dan saya pun juga pas-pasan juga, karena krisis itu mengimbas semua orang, semua pihak. Tapi saya terdorong banyak memberi. Ada yang datang ke saya bangun gereja, ya, donaturnya berhenti karena krisis, sehingga atapnya masih terbuka kalau hujan masuk, ya. Kemudian tentunya kalau itu dibiarkan terus ya akan hancur kayu-kayunya dan sebagainya. Datang ke saya sumbang. Terus ada lagi yang lain serupa seperti itu, saya sumbang. Saya bingung, Tuhan, saya pun juga butuh duit, tapi kok saya malah mengambil. Tapi saya ada wisdom bahwa di saat begitu ini adalah kesempatan terbesar. Terus apa yang saya lakukan, singkat cerita, ya, saya mulai beli aset-aset, saya ekspansi, saya masuk ke media, saya beli TV, beli PTV, dan lain-lain dan sebagainya. Ya, justru itulah turning point. Akhirnya saya bisa membangun bisnis MNC seperti hari ini. Cikal bakalnya bagus. Kita harus sadar, harus mengakui introspeksi. Ekonomi kita belum kuat, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa, tapi strateginya harus tepat sasaran dan pelaksanaan harus cepat. Kalau ini seperti begini, seperti bangun sesuatu, kalau teorinya atau strateginya keliru, ya kapan nyampenya? Kita pernah mengatakan nanti tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keberapa? 5, 6, itu kan survei dari beberapa lembaga asing. Tapi ada asumsinya ini harus selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Kalau asumsinya nggak jalan semua, bagaimana kita nyampe ke sana? Seperti bangun organisasi, persis. Kalau strateginya keliru, kita tidak akan pernah nyampe tujuan. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh yang sangat sederhana dan inspiratif. Apple dibangun tahun 70-an sebagai perusahaan komputer. Waktu itu di bawah Steve Jobs pendirinya, ya. 10 tahun awal-awalnya berkembang, tapi 10 tahun kemudian tidak berkembang, ya kan? Karena bersaing dengan IBM, terus komputer dari Korea, dari Jepang, dari China, dari mana-mana, Taiwan. Kemudian Steve Jobs dikeluarkan dan diganti sama penggantinya yang dikatakan juga orang yang jago. Dia melihat bahwa saya harus membangun Apple menjadi perusahaan multinasional yang berhasil di bidang komputer. Dibangunlah oleh dia, kerja keras, sangat keras kerjanya. 10 tahun juga nggak jadi apa-apa, nggak bisa bersaing sama IBM dan lain-lain. Sehingga tahun 90-an pertengahan, akhirnya Apple tuh kesulitan keuangan. Ya. Perusahaannya kecil, mungkin size-nya seperti MNC Group hari ini. Itu tahun 90-an tuh. Ya. Kemudian Steve Jobs masuk lagi sebagai CEO, dia bilang, strategi saya keliru. Saya tidak boleh memposisikan Apple sebagai perusahaan komputer, tapi sesuatu yang baru. Di istilah bisnis itu, komputer itu sudah masuk namanya Red Ocean, lautan merah. Saya harus menggeser ke Blue Ocean, lautan biru. Sehingga dia tinggalkan komputer, ya, dia diversifikasi dan inovasi. Strateginya dia rubah, dia buat iPod, dia buat namanya iPad, dia buat namanya iPhone, dia buat lagi iWatch yang hitam itu, ya. Dan kompetitor tidak bisa ngejar karena serinya tumbuh terus 1, 2, 3 tiap tahun, ya. Orang mau niru udah serinya nambah, ya kan. Hari ini 20 tahun kemudian Apple naik meroket jadi perusahaan terbesar di dunia dan satu-satunya perusahaan dengan nilai perusahaan lebih dari $1 triliun, melebihi PDB NKRI. Bayangkan disalip sama Apple kita PDB-nya dengan strategi yang tepat sasaran, pelaksanaan yang cepat, yang produktif, betul-betul efektif, ya. Dalam 20 tahun bisa terbangun seperti itu. Kesimpulannya cuma satu, contoh seperti ini banyak. Strategi yang salah tidak akan kita mencapai sasaran yang kita inginkan. Strategi yang tepat dengan implementasi yang konsisten
akan membuat kita mencapai sasaran yang kita inginkan. Jadi tips saya kepada mungkin generasi muda, COVID-19 ini merubah habit, kebiasaan orang. Jadi banyak nggak bisa cuci tangan. Ya, orang lebih bersih pasti, orang lebih balancing. Ya. Jadi balancing itu artinya tadi mungkin makan di luar, hang out dan sebagainya. Mereka sekarang banyak di rumah juga. Ya. Jadi ini merubah banyak hal dalam arti juga dunia usaha akan banyak berubah. Ya. Jadi kayak mall, bisnis hotel. Saya melihatnya meskipun saya juga ada di bidang itu akan slow down. Meskipun nanti COVID-19 ini akan berakhir. Nah, yang meningkat apa? Yang terkait dengan online, internet, itu akan meningkat. Karena sekarang coba kita lihat banyak orang semua pakai internet. Zoom aja ningkatnya. Ya orang nonton TV juga makin banyak dan waktunya makin panjang. Ya, Zoom meningkat contohnya. Ya. Nanti orang mau meeting nggak harus lagi ketemu. Kalau saya misalnya orang Singapura atau saya mau ke Singapura, kalau saya yakin bisa saya selesaikan dengan Zoom, saya nggak usah ke Singapura. Ngapain saya beli tiket pesawat, kemudian saya nginep di hotel mahal, kan, sebagainya waktu pakai Zoom itu cukup. Nah ini harus diperhatikan baik-baik, kita pelajari perubahan-perubahan apa yang akan terjadi setelah COVID-19 dan kita fokus di sana. Makanya saya katakan, kalau kita secara karir mau baik, pastikan bisnis model yang kita kerjakan itu benar. Jangan kita melakukan hal yang against daripada ekosistem yang berlaku pada saat itu. Mau kerja keras seperti apapun, tidak akan jalan. Contoh, dalam kondisi sekarang ataupun nanti, kalau misalnya saya mau berusaha di bidang media cetak, media cetak, misalnya ini pakai contoh ekstrim, bukan saya mengecilkan, saya punya media cetak juga. Tidak akan bisa berhasil. Mau kerja keras seperti apapun tidak akan berhasil media cetak karena tergantikan dengan online. Iya betul. Ya. Karena media cetak berapa hari kemudian atau minimal besok baru saya tahu. Online the same minute istilahnya kan, same second. Media cetak bayar, terimanya telat tadi. Iya. Online gratis terus lebih cepat. Jadi apa tips Pak Hari bagaimana mengubah krisis menjadi kemenangan? Karena Bapak lewati, Bapak justru istilahnya take off-nya justru di masa krisis. Jadi kita harus ngerubah mindset kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kalau kita satukan dengan keimanan kita, ya kita berdoa, minta petunjuk Tuhan supaya ego kita itu dilepas, ya kita tidak melihat diri kita terpintar, sehingga banyak hal inspirasi yang bisa masuk ke pikiran kita, ya terus kita tes lagi kalau itu memang cocok baru kita kerjakan. Iya. Saya pun dengan keadaan sekarang akan banyak merubah bisnis model di grup. Saya pernah nonton, saya kan suka martial art, ya termasuk UFC suka. Saya lihat ada wawancara seorang pelatih. Dia ditanya, pelatih ini jagoan, bisa menciptakan banyak pemenang-pemenang world champion dan sebagainya. Ditanya sama pewawancaranya, Anda kenapa anak didik Anda itu bisa jagoan dan jadi juara dunia, banyak yang jadi juara dunia? Saya cuma bilang begini, satu, saya latih technical skill mereka supaya bagus. Jadi artinya kita kalau di marketplace, ya kita harus keep on learning, harus belajar terus. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Jadi nggak ada orang pinter terus paling pinter tuh nggak ada. Ya, di atas orang paling pintar ada yang lebih pintar lagi, karena ilmu itu orang mungkin 5 tahun yang lalu paling pintar, mungkin sekarang kalau dia nggak belajar mungkin sudah nggak pintar lagi kan. Jadi saya ajari atlet saya itu technical skill yang bagus, satu, terus dua, terus apa lagi, saya pastikan dia jaga stamina yang bagus, karena dia technical skill-nya bagus, dia tahu mukul ini dan sebagainya. Tapi kalau dia gampang lelah, nggak jaga stamina, ya percuma saja. Ya kan? Jadi kita kerja pun harus punya stamina. Makanya saya olahraga juga. Saya tiap hari lari 1 jam. Wow. Tiap hari. Sampai hari ini. Meskipun saya udah 55 tahun hampir. Ya.
Yang ketiga, Jadi dia itu bilang begini, sesibuk apapun Bapak ada waktu Lari. untuk keluarga, waktu untuk pelayanan dan juga waktu untuk olahraga ya. ya saya bangun jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi saya bangun, ya, kemudian saya ke kantor jam 9. Di tengah itu ya saya ada olahraga, saya kerja, ya saya baca firman, ya. Jadi itu saya lakukan tiap hari. Ya, kalau saya lari gitu, saya dengarkan lagu rohani selalu. 1 jam. Jadi nggak terasa. Ya, jadi sekali Itu menguatkan kita juga, ya. menguatkan kita. Terus kemudian yang ketiga dia bilang begini, saya tidak hanya mengajar atlet saya itu technically very good, stamina-nya very good, tapi yang ketiga fighting spirit-nya juga very good. Jadi saya ajari dia determinasinya tinggi. Jadi dia kalau masuk ring, dia itu sudah I have to win. No matter what, I have to win. Jadi kalau dia belum siap, dia punya mental, saya nggak izinkan dia bertanding. Jadi saya latih mental dia, jadi petarung, fighting spirit, tidak bisa menyerah, pantang menyerah, determinasi tinggi. Dia pakai istilah determination, very strong determination. Ya, dia masuk ring, must win. Makanya dia bisa menghasilkan juara-juara dunia. Nah, kita kerja juga begitu. Ya. Pastikan kita belajar terus. Pastikan kita jaga stamina kita, karena we need, kalau mau kita kerja bagus, kan kita nggak boleh gampang sakit, ya kan? Kita boleh berdoa, tapi kalau kita nggak jaga badan juga, Tuhan nggak mungkin kasih kesehatan yang bagus juga, ya kan? Ada konsekuensi yang harus kita lakukan juga. Kemudian yang ketiga, we have to have faith. And fighting spirit. Yes, ya, fighting spirit, faith. That's very important. Luar biasa. Tiga ini gabung, saya yakin you will become the winner. Wow. Ya, itu aja. COVID-19 jangan mematahkan mental kita. Ya, kesempatan ada di setiap situasi. Ya, pelajari baik-baik perubahan daripada habit masyarakat, dan kalau kita ingin membangun satu karier, fokus di sana. Dan fokus itu penting. Jangan sukses itu nggak dibangun dalam satu malam. Ini juga pesan yang penting. Sukses itu proses. Sukses itu kumpulan daripada sukses kecil-kecil. Sukses besar kumpulan dari sukses kecil-kecil. Jadi harus bersabar, tapi tetap konsisten. Someday pasti akan sukses. And every highway and more, much more than this, and it is my highway. Regret I'm ahead of you, but then again the future mansion, I did what I had to do, and so it's true, without exemption. I planned each direct course, each careful step along the byway, and more, much more than this, it is my highway. Yes, that's what I'm so you knew when I did all more than I could choose, but through it all, when there was time,
myself losing